Terima kasih untuk materi yang luar biasa. Saya ingin menyenangkan. Saya kan ada buat kamus saya mengajar biologi di kelas 10 di SMA. Saya sudah membuat proyek kamus keanekaragaman hayati menggunakan 3 bahasa. Ada bahasa daerah, bahasa Indonesia dengan bahasa Latin. Nah, kalau kita ingin buat kamus ini menjadi buku cerita di Gemini Storybook, apakah itu kita menggunakan prompt baru atau kamus ini kita bisa uh, upload di Gemini Story untuk dirubah menjadi uh, buku cerita. Terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik. Bisa nggak dari dokumen yang kita bikin langsung jadi cerita? Jawabannya bisa, Bapak Ibu. Jadi baik kamus, baik apa itu namanya, bahkan jangan begitu. Secara demo, klaimnya storybooknya sendiri, itu skripsi bisa dijadikan buku cerita oleh dia. Nah, caranya bagaimana? Ini caranya kalau memang nanti kita mau yang modelnya Bapak Ibu sudah punya dokumen awal ya Bapak Ibu ya. Di sini kan ada plus di bawah storybook. Nah, itu ada file. Nah, filenya Bapak Ibu bisa diupload di situ. Itu cara satu. Cara lainnya, Bapak Ibu taruh di Google Drive-nya Bapak Ibu. Nanti diklik drive yang tengah ini. Ini saya masih share screen ya Bapak Ibu ya? Masih kelihatan kan yang saya maksud ini? Kelihatan, kelihatan Pak. Oke. Nah, atau yang terakhir kalau Bapak Ibu biasa pakai notebook LM, itu juga bisa sekarang nyambung sama notebooknya itu di sebelah kanan. Jadi Bapak Ibu tinggal klik file, nanti dibuka kira-kira PDF-nya yang mana yang mau dijadikan bahan untuk ditaruh di situ. Nanti bisa Bapak coba nih. Jadi maksudnya itu bisa, tapi biasanya loadingnya lebih lama lagi Pak. Jadi kalau tadi kan kurang dari 3 menit. Kalau kita pakai file, bisa 5-7 menitan. Ya, saya pernah Ya. nyoba, itu bisa. Jadi tetap bisa dari bahan yang Bapak Ibu miliki, gitu ya. Terima kasih Pak, terima kasih. Nah, ini sambil menunggu tadi, ya ini tadi kan kita minta ChatGPT untuk mengubah. Ini kalau kita baca, ya masih benar ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau seandainya masalahnya setelah jadi itu masih nggak benar, gitu ya, itu ternyata masih bisa kita edit pakai AI lainnya. Apakah pakai Gemini, apakah pakai Canva, apakah pakai ChatGPT. Tapi sejauh pengalaman saya Bapak Ibu ya, sejauh pengalaman saya, ngedit yang hasilnya itu lebih benar, itu pakai ChatGPT. Yang terakhir-terakhir ini ChatGPT lebih bagus dibandingkan Canva AI sekalipun. Canva AI itu kalau untuk tulisan Arab atau beberapa permintaan kita itu malah mengubah tokohnya, mengubah situasinya itu tidak sesuai. Ini kan dia lainnya tetap dipertahankan. Dia memahami hanya mengubah tulisan Arab menjadi al-Ikhlas ayat 1 dan ayat 2. Jadi begitu ya Bapak Ibu kira-kira kurang lebih cara kerjanya. Nah, terus ini kita coba, tapi ini saya juga tadi salah ya. Harusnya kan saya kasih Arabnya dulu biar betul ya. Nah, di sini ternyata dia bener ada kul ahad, tapi dia ditaruh di ceritanya, bukan di gambarnya. Ini hasil uji coba kita. Allah Somad Arabnya juga benar di sini. Ya, tidak ada kesalahan dalam teks di situnya. Hanya saja dia tidak masuk ke gambarnya. Lam yalid walam yulad. Nah, itu ini juga benar. Terbaca dengan baik semua. Nah, jadi ini teknologi AI sekarang sudah berbeda dengan beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun yang lalu yang kalau kita minta ngutip ayat ataupun Quran ataupun hadis itu kadang dia ngarang sendiri gitu ya. Nggak terbaca dan sebagainya. Ini sudah terbaca. Hanya saja dia tidak masuk ke bagian gambarnya. Dan sekaligus menjawab ini secara tokoh lumayan konsisten nih Bapak Ibu. Jadi cukup konsisten gambar satu, gambar dua dan berikutnya. Nah, jadi jawabannya bisa begitu. Tinggal Bapak Ibu banyak-banyak eksperimen ya. Gitu mungkin jawaban saya Mbak Sinta. Baik, terima kasih. Satu penanya lagi mungkin ya Pak dari Ibu Boleh? Heni Nur Hasanah. Ada 3 pertanyaan dari Ibu Heni. Yang Banyak pertama, sekali. iya, dari Borong Pak. Yang pertama itu selain membuat storybook, apakah ada manfaat yang lain di Gemini Storybook ini Pak? Kemudian yang kedua, apa sih bedanya Gemini dengan ChatGPT? Kemudian yang ketiga, apakah data-data yang menampilkan foto-foto kita di Gemini ini aman? Itu Pak pertanyaannya. Nah, ini menarik ini. Yang pertama, kalau Gemini itu sebenarnya banyak subnya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ditanya Gemini bedanya sama ChatGPT apa? Gemini itu kelebihannya dia nyambung sama ekosistem Google ya. Jadi dia bisa langsung searching, bisa langsung apa namanya bahkan terhubung dengan Google Drive kita seperti yang tadi saya sampaikan, bisa nyambung sama Google Photos kita. Jadi kalau Bapak Ibu biasa pakai Google, ya sebenarnya harusnya biasa ya. Kan kita pakai akun belajar ID-nya kan pakai Google ya. Maka semua file-file kita itu bisa diakses langsung oleh Gemini-nya. Nah, cuma Gemini ini ada macam-macam Bapak Ibu. Ada notebook LM atau Gemini untuk buku catatan. Ada Gemini yang chatting, itu sama kayak yang namanya ChatGPT tadi. Ada Gemini Storybook. Nah, kalau yang ditanyakan Storybook, apa bisanya? Ya, namanya Storybook. Ya berarti bikin buku cerita, spesifik di buku cerita. Tapi kalau Bapak Ibu tanya Gemininya secara umum, ya dia fungsinya sama kayak ChatGPT penuh. Ya. Perbedaannya apa? Perbedaannya kecepatan. Gemini lebih cepat dibandingkan ChatGPT dalam menjawab. Itu perbedaannya. Tapi selebihnya hampir mirip.
Bisa bikin gambar? Bisa. Bisa ngedit video? Bisa. Oh ya, bisa ngedit video. ChatGPT nggak bisa ngedit video, Bapak Ibu. Kalau Gemini itu sekarang bisa, begitu ya. Ngedit foto sama-sama bisa, ya. Tapi lebih baik ChatGPT. Itu kalau mau bandingkan Gemini sama ChatGPT, sementara ini ada yang unggulnya di ChatGPT, ada yang unggulnya di Gemini. Tapi itu mereka kan bersaing ya Bapak Ibu ya. Jadi ke depan ya bisa berubah. Hanya saja Gemini itu karena dia punya data dari berbagai sumber. Oh ya, satu lagi kelebihan Gemini dibandingkan ChatGPT. Bisa nyambung YouTube Bapak Ibu. Jadi bisa kita kasih link YouTube, nanti kita bisa minta rangkuman dari YouTube itu, terus kita minta infografis dari YouTube tersebut. Yang akhirnya bisa kita bikin jadi cerita. Nah, itu kelebihan yang ada di Gemini yang nggak ada di ChatGPT. Karena ChatGPT nggak punya YouTube. Gemini adalah punyanya Google yang punya YouTube, dia bisa nyambung ke situ. Nah, pertanyaan yang berikutnya terkait gambar. Nah, ini saya langsungkan dulu lanjut materi ya Bapak Ibu. Jadi karena ada jawabannya di materi berikutnya. Boleh begitu Mbak Sinta? Boleh Bapak, kita lanjut ke materi dulu, kemudian untuk ada beberapa pertanyaan lagi, nanti bisa di-keep dulu, dan sesi tanya-jawab selanjutnya bisa disampaikan oleh Bapak Ibu guru sekalian. Silahkan Bapak Atwin. Baik, terima kasih Mbak Sinta. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah mencoba langsung ya, dan nyoba diskusi kita tadi itu. Nah, ini saya mau menyampaikan dulu ya. Jadi, ini terkait kebijakan AI di sekolah. Jadi, ini memang sambungan dari topik ini. Butuh saya sampaikan agar ini kita juga tepat ya. Jadi kan ada SKB 7 Menteri ya, per Maret 2026 ya, bahwa pemanfaatan teknologi itu harus tunduk pada kualitas pendidikan dan pedagogik. Tetap fokusnya di situ. Berikutnya lagi, penggunaan AI harus sesuai dengan kesiapan kognitif dan usia peserta didik. Jadi harus ada kesiapannya. Jangan sampai mereka mengakses AI-nya langsung yang mentah, ChatGPT-nya, Gemini-nya, yang itu malah membuat mereka tidak memfungsikan kinerja akal mereka, begitu ya. Karena itu akan membuat masalah untuk masa depan anak kita ke depan. Berikutnya lagi, kita sebagai pendidik memang ada kewajiban menjaga privasi, keselamatan anak, dan juga integritas akademik. Gitu. Jadi, AI boleh mempercepat produksi media ajar, tapi AI tidak boleh mengambil alih tanggung jawab evaluasi kita pada siswa, termasuk pemikiran orisinal siswa itu yang seperti apa. Nah, sehingga di sini, ya, bagaimana agar kita itu bisa aman? Ya? Jadi pertanyaannya tadi kan terkait juga, ini aman apa enggak, kan gitu ya. Nah, ketika kita menggunakannya, aman dan dianjurkan, guru membuat storybook sebagai bahan ajar berdiferensiasi, itu menurut saya masih aman, Bapak Ibu. Jadi, kita bikin cerita sebanyak-banyaknya, bikin konteks, bikin keadaan yang sesuai dengan yang kita butuhkan, itu masih oke. Ya. Berikutnya lagi, kita juga bisa kalau mau mengajak siswa interaksi, misalnya kita bikin sesuatu, entah infografis, entah storybook, pakai AI ya, tapi bukan mengajak siswa untuk memakainya untuk menjawab soal langsung, tapi kita malah mengajak mereka mencari miskonsepsi, salah fakta dari hasilnya AI. Nah, ini kan bisa mengajarkan mereka berpikir kritis ya. Saya pribadi di anak-anak saya, karena kadang mereka itu sudah tahu ya, sudah kenal Gemini, dan itu ada di HP, di WhatsApp juga ada Meta AI, semuanya ada AI ya. Mereka bisa tinggal ngomong, ada jawabannya. Nah, saya menanamkan pada mereka, AI tidak selalu benar. Ya. Nah, itu butuh ditanamkan. Agar apa? Agar mereka juga ada kekritisan di situ. Begitu ya. Boleh nggak kalau anak-anak itu pakai sendiri? Nah, ini masuk ke rambu yang kedua, Pak Bu, yang kuning. Siswa memakai AI untuk bikin draft kerangka, misalnya kerangka berpikir, kerangka apa, boleh, tapi harus diawasi oleh guru. Ini kalau, dan itu tidak boleh yang SD ya Bapak Ibu mestinya ya, karena itu akan mengganggu kognitif mereka. Berikutnya, kalau Bapak Ibu pakai tadi yang ditanyakan oleh, mohon maaf saya lupa ya tadi Bapak siapa, intinya kita punya file dulu, kita upload di situ tadi di AI, maka pastikan dua hal Bapak Ibu. Yang pertama, pastikan PDF itu memang milik Bapak Ibu, yang bebas copyright, bebas hak cipta, begitu ya. Yang kedua, saran saya, kalau memang Bapak Ibu mengunggah dokumen, pastikan dokumennya tidak dokumen yang sensitif. Jangan sampai ada data pribadi di situ. Nomor KTP, nomor telepon, itu pastikan tidak masuk pada PDF tersebut. Ini harus hati-hati. Nah, sekarang terkait tadi, foto. Ya. Bagaimana untuk data pribadi, ya, atau foto wajah siswa ke alat AI? Ini secara teori, Bapak Ibu ya, harusnya jangan. Ya, harusnya jangan. Kecuali Bapak Ibu bisa memastikan akun Bapak Ibu lapisan keamanannya sangat tinggi, ya, passwordnya multi lapis, terus berikutnya lagi hanya pakai Gemini atau ChatGPT-nya itu pakai mode yang temporary yang nggak tersimpan oleh sistemnya. Kalau bisa begitu, mungkin masih oke dan tidak untuk hal yang buruk. Masanya kan kayak begitu itu susah. Jadi mending tidak ya. Tapi kalau Bapak Ibu bisa menjamin hal-hal tadi itu aman, ya nggak soal. Terus berikutnya lagi misalnya tadi digunakan untuk lomba cerita atau portofolio kita. Boleh nggak kita menyampaikan sebagai karya tugas kita atau karya tugas siswa? Kalau murni hasil AI, tanpa ada proses dari kita, tentu nggak boleh. Itu termasuk kecurangan. Tapi kalau Bapak Ibu sudah promptingnya itu murni Bapak Ibu, terus berikutnya ada upaya koreksi dan sebagainya, boleh dengan catatan, disertakan kejujuran, bahwa AI membantu proses itu di bagian mana. Begitu ya.
Nah, jadi yang nggak boleh itu AI sampai menjadi mengganti kemampuan membaca ataupun berpikirnya siswa. Ya, saya pernah menyimak beberapa commandment speech ya di luar negeri itu dia menyampaikan, ada orang pengen belajar sebuah topik, sama dia dikasih buku. Topik X secara sederhana dan ringkas. Jadi cuma 14 halaman. Tapi apa yang dilakukan sama orang yang menerima buku itu? Ditaruh di AI untuk minta dirangkumkan. Padahal itu sudah rangkuman kan begitu. Itu kan akhirnya reduksi pengetahuannya menjadi sangat sangat masalah begitu kalau seandainya di situ. Nah, jadi kurang lebih itu Bapak Ibu terkait keamanan-keamanannya dan sebagainya itu. Jadi kalau masuk ke situ itu apa ya? Jangan yang seperti itu, kurang lebihnya begitu. Nah, itu yang apa butuh saya sampaikan terkait keamanannya dan sebagainya itu. Nah, di sini Bapak Ibu ya, maka kita bisa tetap menggunakannya secara efektif ya, yaitu kita manfaatkan sebagaimana yang tadi, bahwa kita bisa bikin draft cerita, bisa kita bikin untuk menghemat waktu, ya bisa beragam gaya, bisa fleksibel ya. Ini memang sangat powerful, tapi tetap butuh sentuhan personal guru. Makanya seperti yang tadi, kalau memang ternyata ada yang butuh diedit, di-download saja dalam bentuk PDF, nanti kita minta AI untuk mengganti beberapa halamannya. Loh, padahal agak repot tapi sedikit daripada dulu kita harus gambar sendiri, Bapak, itu kan jauh lebih susah. Nyari karakter di Canva untuk bikin cerita 10 halaman sampai jadi seperti itu juga lebih susah lagi. Jadi ini kan sudah jauh lebih mudah gitu ya. Nah, jadi kalau promnya yang diminta tadi itu kan gambarannya kayak begini. Jadi buatkan buku cerita, berapa halaman untuk sekian kelas, tujuannya apa, tokohnya apa, masalahnya apa, konsep yang wajib ada apa, tampilannya bagaimana, aturannya bagaimana. Ya. Jadi semakin spesifik instruksi, semakin kecil AI itu keluar dari koridor kita. Ya, jadi kurang lebih contoh promnya juga sudah ada ya. Ini mungkin kalau yang diminta bapaknya tadi kan template-nya kayak gimana, tinggal diisi sendiri ya. Kurang lebih seperti ini. Template yang nanti akan Bapak Ibu dapatkan ya. Sehingga kalau dikembalikan, bagaimana berarti kerja kita, alur kerja kita ketika bikin pakai AI. Jadi yang pertama Bapak Ibu rancang dulu ya, tentukan tujuan, siswanya bagaimana, konsepnya, masalah apa yang butuh dibahas. Terus susun pakai AI sampai jadi tadi itu. Nah, itu kan sudah jadi ya. Jadi apa yang kita demokan tadi itu kan kayak di tahap 2 ini, susun prompt, berikan referensi dan hasilkan yang namanya cerita. Di sini ceritanya sudah jadi di tahap 2. Nah, tapi apakah langsung ini kita bagi atau kita gunakan? Jangan, ada tahap ketiga. Yang ini nggak kalah penting. Kenapa? Karena yang tadi, tetap pendidikan, tanggung jawab itu ada di pendidik, ada di guru. Jadi dicek validasi faktanya, tata bahasa, konsistensi visual, dan kesesuaiannya. Nah, kalau sifatnya kisah-kisah moral tadi, itu kan mungkin gambar yang tampak, itu tidak terlalu berefek ya. Tapi kalau Bapak Ibu pakai storybook untuk hal yang lebih detail, misalnya itu susunan organ dalam tubuh, susunan antariksa, nah itu pastikan visualnya tepat. Ya. Sejauh ini sekarang sudah jauh lebih tepat Bapak Ibu, tapi memastikan akan jauh lebih baik. Baru terakhir, tinggal diaplikasikan untuk diskusi, aktivitas, atau bahkan assessment. Jadi bisa di-share di WA-nya peserta, ya. Ini kisah kamu pelajari. Terus kalau kisahnya tadi di belakang sudah tugasnya, maka apa tugas yang bisa dicarikan di situ. Nah, itu mungkin yang butuh saya sharingkan sebagai tambahan materinya, Bapak Ibu. Nah, sampai sini apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Dipersilahkan. Baik, terima kasih Bapak Adwian atas rangkaian pemaparan materinya. Tadi ada pertanyaan dari Ibu Sylvia Titata. Mohon izin bertanya Bapak, laptop saya kan masih menggunakan Windows 7. Apakah bisa membuat buku cerita Gemini Storybook? Gitu Pak pertanyaannya. Oke. Jawabannya bisa, Bu. Karena Gemini Storybook ini tidak berkaitan dengan, apa namanya itu, tidak berkaitan dengan komputer kita. Segala kebutuhannya itu ada di internet. Berarti apa? Selama Bapak Ibu bisa buka Canva, ya, selama Bapak Ibu bisa buka Google, berarti Bapak Ibu juga bisa buka Gemini Storybook. Jadi walaupun udah setuju, apalagi Google Chrome ya, pasti lebih gak masalah karena juga punyanya Google. Kurang lebih begitu, Ibu. Ada lagi? Mungkin Bapak Ibu guru yang lain yang masih bingung terkait bagaimana cara-cara untuk lebih detail atau lebih bagus membuat storybooknya bisa ditanyakan atau didiskusikan, atau barangkali masih ada yang langsung praktek membuka Gemini Storybook ini, boleh juga sharing Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin Bu Husnul Khotimah, Pak Budi, ya, Pak Yani, Bu Desi, Pak Dadang, ya. Nah, itu apa ada kendala? Biasanya kendala awalnya itu masuk ke linknya tadi, Bapak Ibu, ya. Karena memang tombolnya tidak langsung muncul itu ya kalau sekarang. Kalau padahal beberapa bulan lalu ada tombolnya di situ. Jadi ngaksesnya harus dari luar. Berikutnya selama Bapak Ibu punya akun Google, bisa. Dan menariknya, dia malah lebih nggak terbatas ya. Maksudnya saya pernah nyoba bikin sampai 5 buku cerita dalam 1 hari itu, dia tidak ada batasannya. Malah kalau kita bikin apa
PPT pakai Gemini, notebook LM itu malah lebih ada batasannya, begitu ya. Itu Bapak Ibu. Nah ini, oh ya sekalian ya, karena tadi tanyanya perbandingan Gemini sama ChatGPT, di pelatihan-pelatihan yang sebelumnya, Gemini itu juga bisa bikin website interaktif, bisa bikin kuis ya, yang itu langsung jadi bentuk HTML, yang kalau ChatGPT mungkin masih kesusahan. Itu Bapak Ibu, itu perbedaannya. Tapi kalau ngedit gambar, bagusan ChatGPT. Ini tabel periksanya ya Bapak Ibu sebelum digunakan. Kesesuaian, kebenaran, kejelasan, konsistensi, kegunaan. Nah, kalau ini tercek semua, ya silahkan digunakan. Kalau enggak, nanti diperbaiki dulu. Sebenarnya bisa diedit lagi Bapak Ibu. Jadi misalnya dia sudah jadi ya, apa namanya itu, storybooknya tadi itu kita bisa prompting lagi di bawahnya, ubah bagian mananya, itu bisa. Cuma kadang kalau dari awal itu promptnya sudah nggak baik, edit-edit di bawahnya itu juga menjadi agak kurang gitu ya. Berarti Nah ini yang coba di Gemini Storybook nggak ada batasan ya Pak tadi? Nah ini, itu yang saya juga heran. Sampai sekarang ini, ya kayak sejauh saya demo hari ini Bapak Ibu ya, kayaknya hari ini saya sudah nyoba sebelum praktek lagi nih Bapak Ibu, sudah ada sampai 10 kali kayaknya. Nah itu belum ada batasannya. Mungkin karena tadi bereksperimen tadi itu akhirnya udah belum ngasih harga, belum masih batasan. Tadi juga ada Bapak Ibu yang sudah mencoba, ada Bu Husnul. Tadi katanya mencoba lewat akun Belajar ID tapi tidak bisa Pak. Setelah pakai akun yang biasa, alhamdulillah sudah bisa. Oh begitu. Nah itu. Tadi padahal saya pakai akun yang Belajar ID juga bisa. Mungkin beda klik Bu ya, tapi mestinya bisa dicoba. Tapi tidak apa-apa, kalau nggak bisa berarti pakai akun yang biasa, begitu ya. Akun biasa yang gratisan kan Bapak Ibu. Ini saya pakai akun yang gratis. Saya punya akun gratis, saya punya akun berbayar, saya punya akun Belajar ID. Tadi saya sudah coba satu persatu bisa sebelum pelatihan malam ini, karena saya khawatir ya, kayak yang dicoba ini tadi ya. Kalau ternyata nggak bisa gimana kan begitu. Nah ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah prompt yang masalah sampah tadi itu. Ini sudah jadi buku awalnya ya, yang petualangan memilah sampah. Kita edit lagi, kita prompting lagi, pertahankan tokohnya. Kali ini edukasi tentang sampah plastik. Nah, dia akhirnya jadi bikin yang kedua. Tokohnya tetap, gelangnya tetap gitu ya. Nah, tapi kali ini bahas sampah plastik. Jadi ini bisa kita gunakan sampai ke bawah. Ini awalnya yang sebelumnya yang ini buku ceritanya. Sebelum diedit. Petualangan memilah si Budi tadi ya, memilah sampah ini harusnya ya. Tapi memilah Budi ya. Oke, jadi dari hasil yang pertama ini, itu kita prompting lagi di bawahnya, pertahankan tokohnya, kali ini edukasi tentang yang namanya sampah terpotong tadi ya. Tapi tadi sudah sempat lihat ya Bapak Ibu ya? Iya Pak, sudah Oh ya. masuk di gambar. Jadi kurang lebih begitu Bapak. Jadi sebenarnya ketika bukunya sudah jadi pun, itu kita masih bisa prompting lagi di bawahnya untuk melakukan penyesuaian, bahkan mengedit ulang. Nah itu juga menjadi salah satu kelebihan. Dan sejauh ini belum ada batasan. Begitu Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan lagi Pak yang masuk dari Bapak Dance lagi. Izin bertanya lagi, saya sementara ini membuat di Gemini tapi hasil downloadnya PDF dan tampilan teksnya tidak tampil semua. Bagaimana cara supaya muncul semua teks setelah di-download ya Pak? Terima kasih. Gimana Pak pertanyaan Pak? Kan Bapak Dance ini sudah membuat di Gemini tapi hasil downloadnya yang PDF itu teksnya nggak muncul semua gitu Pak. Nah, gimana caranya supaya muncul semua teks yang sudah di-download itu? Begini, untuk storybook ini memang kalau di-download dalam bentuk PDF, kadang dia sukses, kadang dia nggak sukses. Jadi kadang dia pecah begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita pingin pasti dapat semua, itu mending kita share saja hasil dari linknya tadi itu. Itu lebih bisa begitu. Kalau kita pingin dapat per halamannya, mau repot sedikit kalau pas PDF-nya gagal, ya berarti kita, apa namanya ya, kayak screenshot begitu Bapak Ibu ya. Jadi kita pakai model, apa itu, print screen di tombol laptop kita itu, untuk dapat semuanya begitu. Cuma memang download dalam bentuk PDF ini dia agak lama loadingnya ya. Dibandingkan kita share menjadi link, itu memang dia kelemahannya di situ. Jadi dia untuk mengubah PDF itu butuh waktu yang agak lama dibandingkan kita share langsung hasilnya bagaimana.